Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembahasan konsep dasar matematika out part 1. Nah, di sini kontrak perkuliahan, pertemuan 1 tentang pengertian dan hakikat matematika out, penerapan konsep matematika out, yang ketiga model pembelajaran matematika out, kemudian evaluasi pembelajaran matematika out, dan tidak lupa adanya soal kuis. Pertemuan yang kedua, kita menyusun RPPH, kemudian pembuatan bahan ajar matematika out, kemudian tentang media pembelajaran matematika out, dan landasan pengenalan matematika out. Pertemuan yang ketiga, kita melakukan UTS, yaitu ujian tengah semester. Pertemuan keempat, kita membahas tentang teori perkembangan kognitif, keterampilan dalam permainan matematika out, kegiatan belajar dalam permainan matematika out, dan adanya soal tugas. Pertemuan yang kelima, kita membahas pengaruh permainan matematika bagi kehidupan out, pemanfaatan media untuk pengenalan matematika out, adanya yang terakhir aplikasi media pembelajaran matematika out. Pertemuan yang keenam, kita adakan UAS, adalah ujian akhir semester. Nah, di sini kontrak penilaian. Yang pertama, presensi dan kuis. Bu Ari kasih 20%. Kemudian yang kedua, tugas itu 20%. UTS dan UAS masing-masing 30%. Nah, sekarang di sini, apa itu matematika? Pengertian matematika, matematika itu merupakan cara berpikir, yaitu menganalisis. Kemudian, matematika adalah seni. Kita misalkan membentuk bunga-bunga, lalu bentuk-bentuk geometri. Matematika adalah bahasa, yaitu mengekspresikan isi pikiran. Matematika merupakan alat, yaitu seperti evaluasi. Teori tentang cara belajar matematika, yang pertama pendekatan behavioristik, tokohnya Pavlov dan Skinner. Kemudian tingkah laku pada pendekatan behavioristik adalah melalui reward dan punishment. Kemudian yang kedua, pendekatan konstruktif, yaitu tokohnya Piaget. Tahap-tahap pada pendekatan konstruktif yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan sosial budaya, tokohnya Vygotsky. Yaitu di sini interaksi merupakan faktor penting dalam perkembangan. Yang keempat, Jerome Bruner, tokohnya Bruner itu sendiri. Nah, di sini ada 3 tahap, yaitu enaktif, menunjukkan barang, ikonik itu menunjukkan gambarnya, simbolik itu menunjukkan simbol. Nah, sekarang di sini matematika menurut ahli. Pengertian matematika yang pertama, menurut Ria Dassel, matematika adalah kumpulan kebenaran dan aturan, bukanlah sekedar berhitung. Tetapi menurut Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, matematika adalah ilmu struktur, urutan, dan hubungan yang meliputi perhitungan. Di sini ada teori matematika menurut para ahli. Yang pertama, teori Skinner, yaitu ganjaran atau penguatan. Yang kedua, teori Ausubel, yaitu pengulangan sebelum belajar dimulai. Kemudian teori Pavlov, yaitu pembiasaan. Selanjutnya, teori Baruda, yaitu belajar dengan meniru. Teori Piaget, perkembangan kognitif.
Dan yang terakhir teori Brunner, yaitu keaktifan anak. Menurut Soemardjono, yang pertama, matematika sebagai struktur yang terorganisir. Yang kedua, matematika sebagai alat. Yang ketiga, matematika sebagai pola pikir deduktif. Yang keempat, matematika sebagai cara bernalar. Yang kelima, matematika sebagai bahasa simbol. Dan yang keenam, matematika sebagai seni dan kreatif. Nah, sekarang kita pembahasan tentang hakikat pengenalan matematika. Di sini ada beberapa topik, yaitu yang pertama, matematika adalah sesuatu yang berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Sedangkan topik yang kedua, matematika di PAUD adalah kegiatan belajar tentang konsep matematika. Komponen matematika itu sendiri yang pertama adanya bilangan, konservasi, seriasi, klasifikasi, jarak, waktu, pola, dan pengukuran. Oke, selanjutnya model pembelajaran matematika AUD. Di sini ada pengertian model pembelajaran itu sendiri, yaitu suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Nah, di sini ada beberapa hal juga. Model pembelajaran adalah langkah-langkah pembelajaran yang memperhatikan karakteristik anak, kompetensi yang akan dicapai, interaksi dalam proses pembelajaran, alat atau media, dan penilaian. Kemudian ada beberapa model pembelajaran matematika AUD. Yang pertama, model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut, model pembelajaran area, kemudian model pembelajaran sentra. Selanjutnya kita pembahasan evaluasi pembelajaran. Di sini yang dikatakan evaluasi pembelajaran yaitu proses pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang data perkembangan anak. Adapun prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama berhubungan dengan tujuan program kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua, mendukung perkembangan dan proses pembelajaran bagi anak. Yang ketiga, proses keterlibatan kerjasama antara pendidik, anak, dan orang tua. Yang keempat, mengedepankan melalui pengamatan secara langsung. Oke, di sini ada soal kuis, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.